Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Farurozi. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konvensi-konvensi dalam Hukum Humaniter Indonesia. Yang pertama, Konvensi Den Haag. Jadi Hukum Den Haag terdiri dari Konvensi Den Haag tahun 1899 dan tahun 1907 mengenai cara dan alat berperang. Konvensi ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada Konvensi Den Haag tahun 1899. Konvensi Perdamaian 1 yang terjadi pada tanggal 20 Mei tahun 1899 hingga 29 Juli 1899 yang terjadi di Den Haag dan melahirkan Konvensi Den Haag tahun 1899. Jadi isinya yang pertama ada Konvensi 1 tentang penyelesaian damai persengketaan internasional. Yang kedua Konvensi 2 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Konvensi 3 tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus tahun 1864 tentang hukum perang di laut. Sedangkan 3 deklarasi yang dihasilkan yaitu yang pertama deklarasi tentang larangan penggunaan peluru-peluru dam-dam. Yang kedua deklarasi tentang larangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon. Yang ketiga deklarasi tentang larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun. Selanjutnya ada Konvensi Den Haag tahun 1907. Konvensi-konvensi ini merupakan hasil Konferensi Perdamaian II. Jadi konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh Konferensi Perdamaian II di Den Haag menghasilkan 13 konvensi. Yang pertama ada Konvensi 1 tentang penyelesaian damai persengketaan internasional. Konvensi 2 tentang pembatasan kekerasan senjata dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari perjanjian perdata. Konvensi 3 tentang cara memulai permusuhan. Konvensi 4 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Konvensi 5 tentang hak dan kewajiban negara dan orang-orang netral dalam perang di darat. Konvensi 6 tentang hak dan kewajiban negara dan orang-orang netral dalam perang di darat. Konvensi 6 tentang status kapal dagang musuh pada saat permulaan peperangan. Konvensi 7 tentang pengubahan kapal dagang menjadi kapal perang. Konvensi 8 tentang penempatan ranjau otomatis di dalam laut. Konvensi 9 tentang pemboman oleh angkatan laut di waktu perang. Konvensi 10 tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut. Konvensi 11 tentang pembatasan tertentu terhadap penggunaan hak penangkapan dalam perang di laut. Konvensi 12 tentang mahkamah barang-barang sitaan. Konvensi 13 tentang hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut. Kemudian ada yang namanya Konvensi Jenewa, di mana 12 negara berkumpul di Jenewa, tepatnya di negara Swiss, dan menyepakati sebuah perjanjian yang disebut dengan Geneva Convention dan berlangsung pada 22 Agustus tahun 1864. Penjelasan Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi korban perang diatur di dalam bagian 2. Yang pertama perlindungan umum. Berdasarkan Konvensi Jenewa 4 ini, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, dan terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi, seperti orang-orang asing di wilayah penduduk, orang yang tinggal di wilayah pendudukan, interniran sipil. Orang-orang sipil yang dapat diinternir adalah penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan. Selanjutnya penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir.
Kemudian penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan penguasa pendudukan. Selanjutnya, setelah perlindungan umum atau perlindungan khusus, Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 sebagai perlindungan bagi penduduk sipil pada saat berperang berbeda dari ketika Konvensi Jenewa tahun 1949. Konvensi Jenewa 1949 adalah konvensi pertama yang secara khusus mengatur tentang korban penduduk sipil selama peperangan. Banyak ketentuan pasalnya berkaitan dengan akibat dan perlakuan buruk terhadap penduduk sipil yang berada di wilayah penguasa pendudukan. Selanjutnya, suatu negara dalam perang juga berkuasa di wilayah musuh yang diduduki oleh angkatan perangnya. Dapat juga katakan orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa 4 dirumuskan sebagai yang pertama, warga negara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian. Selanjutnya, penduduk sipil di wilayah musuh diduduki terkecuali warga negara pendudukan sendiri, warga negara sekutu, warga negara netral, terus warga negara-negara bukan peserta konvensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.